Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususan mu'allafat kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bimu'minin. Ya. Oh. Ini kalau kitab saya pas nomor 1000. Itu nomor berapa Pak? 34 nomor ya. 99. Jadi pas nomor 1000. Udah dapat 1000 hadis Pak Ji. Ini kalau hafal semua loh. Ini luar kalah mudah. Hafal semua. Akhir nggak hafal semua. Asal sajennya cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa bimu'minin mustakmilil imani man lam ya'uddal balaya ni'matan warrakha'a musibatan. Rawahu At-Tabarani an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Laisa tidaklah bimu'minin disebut orang yang beriman, mustakmilil imani yang sempurna imannya. Ketemu dong Pak Fandi. Oh. Kayak antara sekitar nomor 1000 kurang sidik. Sudah ada 4 tahun ngajinya ya? 4 tahun, kalau dapat 1000 berarti setahun dapat 250. Wah, udah lumayan. Iya kalau hafal. Hafal baca aja pernah. Baca rancus. Wah, penting pokoknya kalau udah saya ngaji udah dapat 1000. Hadis 1000 hadis ya. macam-macam. Jangan macam-macam. Hitam kuning. Laisa bimu'minin mustakmilil iman. Tidaklah disebut orang iman yang sempurna imannya. Man seseorang lam ya'udda, yang belum bisa menganggap, merasakan al-balaya. Balaya itu jamak dari kata balak. Balak kan jadi bahasa Indonesia ya. Ya, kalau balak itu satu, kalau banyak balaya. Orang yang belum bisa menganggap atau merasakan macam-macam balak nikmatan menjadi nikmat. Belum sempurna iman seseorang, orang yang mengalami ujian, mengalami balak, tapi dia merasakan nikmat. Ya angel ya. Ya le ya. Gas hilang ya angel. Nikmat berarti sempurna imannya. Sempurna berarti imannya. Angkat aku jadi murid guru. Tuh cepetong. Subuh ini masih bisa baca tapi kita kuning udah masuk. Oh. Luar biasa ini. Kalau balak
sudah dirasakan sebagai nikmat itu iman yang sempurna. Itu man. Jadi kalau minum Butrin Extra itu anggap aja lagi menikmati ya gitu. Senyum tapi kok senyumnya gimana? Senyum kehancuran ya. Senyum kehancuran. Kata-katanya loh. Kata-katanya kayak Maggie Jet ya, senyum kehancuran. Ada seorang tabiin. Kalau sahabat atau tabiin ya. Sahabat itu orang yang pernah ketemu dengan Nabi. Kalau tabiin itu generasi sesudah. Namanya Abu Kilabah. Abu Kilabah itu kalau sekarang mungkin ya orang yang nggak punya tempat tinggal, tunawisma ya, tunawisma. Dia tinggal di gua-gua gitu. Nah terus seluruh tubuhnya itu ada penyakit. Kalau orang Jawa dulu lepra. Kalau orang sini apa ya? Kusta. Bukan kista, kusta. Ya kalau orang kampung saya dulu lepra, yang lama-lama ujungnya ini pada rontok. Sehingga ia itu dikucilkan dari pergaulan. Tapi satu hari dikunjungi oleh sahabatnya, ditanya kabar, gimana kabarnya Mas? Langsung dia menjawab begini, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau bahasa gampangnya begini, saya memuji kepada Allah yang telah memberikanku yang tidak diberikan kepada orang lain. Dalam kondisi terusir dari kampungnya, penyakitnya lepra, gak punya tempat tinggal, makan hanya ngandelin diberi orang, tapi masih mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalani. Aku memuji kepada Allah yang telah memberikan kelebihan kepadaku. Mimman khalaqa tafdila, dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain dengan sebenar-benarnya kelebihan. Padahal kayaknya orang lihat ya kekurangan ya. Jadi ketika gasnya hilang langsung Alhamdulillah. Oh itu sempurna imannya. Tapi kok masih cowok. Wah. Senyum-senyum apa Bar? Orang yang menganggap balak sebagai nikmat, itu orang yang sempurna imannya. Baru tile doang yang bisa ya. Wong saya burung dimakan tikus saja sialan. Sialan tikus, langsung saya beliin racun. Warraha musibatan. Warraha dan keluasan, kelonggaran, kenikmatan, pokoknya roha itu artinya segala sesuatu yang diharapkan banyak orang itu. Banyak duit, badan sehat, bisnisan lancar, nah itu roha namanya. Musibatan, justru malah dianggapnya musibah. Khawatirnya kayak salabah ya. Aja udah gedek-gedek man. Video apa bor? Nah, iya. Ketika ia menerima segala macam kemudahan, justru dianggapnya sebagai musibah. Itu loh orang yang sempurna imannya. Giliran ia terima musibah dianggapnya nikmat, giliran dianggap diterimanya nikmat dianggapnya musibah. Jadi ya kayak ucapannya Nabiullah Sulaiman itu. Mana Nabi Sulaiman? Sulaiman ada dua masalahnya ini. Sulaiman. Nabiullah Sulaiman ketika semua keinginan orang itu kan dimiliki sama Nabi Sulaiman kan ya, kekuasaan, istri cakep, ya kan, kekayaan, keturunan orang-orang, mau anaknya Nabi ya, punya anak Nabi lagi,
Sulaiman ya. Apa yang dia ucapkan? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah saya syukur atau kufur? Gitu man. Proyek banyak ini ujian. Iya, Syukur apa kufur? Gitu. puasa terus gitu. Lah iya, proyek banyak itu ya kayak ucapannya Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Jadi ujian itu bukan hanya lagi susah, lagi seneng ya ujian. Nabiullah Sulaiman bilangnya ya liyabluwani, untuk menguji aku, aashkuru, apakah saya termasuk orang yang syukur, am akfur, atau orang yang kufur. Nah, kalau saat laba itu kan syukurnya saat lagi kere, saat lagi kaya malah kufur. Ya moga-moga nggak ada yang niru lah yang beriak. Kan banyak kalau apa namanya ngaji darusan, katanya Ustaz Isa baru datang karena rajin. Khawatir Gor, khawatir. Karena biasanya kan kehidupan manusia itu kan hanya pengulangan sejarah kan ya. Kemarin saya ngomong begitu pas ngaji apa ya? Pokoknya yang dulu pernah terjadi itu suatu saat akan terjadi lagi. Ya ke siapapun, dimanapun, kapanpun. Hanya pengulangan sejarah. Ya Salaba ya bisa terulang lagi, Alqomah ya bisa terulang lagi, Nabiullah Sulaiman ya bisa terulang lagi, kan gitu ya. Lah orang yang sempurna imannya itu orang yang sudah mau musibah mau nikmat dia nganggapnya itu sama saja. Itu adalah karunia Allah, apakah syukur atau kufur. Bisa jadi orang itu syukur malah saat lagi kena musibah, bisa jadi kufur malah saat lagi proyek banyak. Berputar ya. Berputar. Iya wes begitulah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa semua orang itu ya muter aja, semuanya serba gantian. Kaya jangankan kendaraan bini aja bisa gantian loh ya. Lah orang yang nikahin janda itu kok bukan bini gantian apa? Janda lebih menggoda. Lah orang nikahin janda itu berarti kan gantian kan? Iya, dulu dinikahin si A ganti dinikahin si B. Berarti kan ya bini aja gantian. Apalagi cuma kendaraan, apalagi rumah, wong. Ayatnya udah ada masanya. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu diputar, manusia itu ada di dalamnya situ. Pokoknya tempatin yo gantian, apa-apa yo gantian. Saroni bukan diam dah. Saroni bukan diam. Yo gantian. Jadi kaya termiskin dah. Gantian. Yang khawatirnya itu kalau pas roda muter pas lagi di bawah malah macet. Wah, itu lama. Itu yang susah. Rantainya macet. Nah iya, katanya roda kehidupan itu muter. Lah kita kebetulan pas di bawah macet. Wah lah wes lama, ini alamat lama. Udah nggak bener itu. Dikasih oli. Biar dikasih oli, depannya ada kontainer mogok. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syai'un athqala fil mizani minal khuluqil hasan. Laisa, tidaklah syai'un, sesuatu, athqala itu lebih berat, fil mizani, dalam timbangan amal. Tidak ada yang lebih berat di dalam timbangan amal minal khuluqil hasani, dibanding dengan akhlak yang baik. Berarti timbangan amal kita itu yang memberatkan adalah akhlak baik. Wa may ya'mal misqala bukan. Wa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Akan ditimbang mana yang lebih berat. Kira-kira kalau seandainya nimbangnya sekarang,
Kira-kira yang jumlah ke kanan atau kiri? Kiri. Oh, kiri. Pesimis amat sih, Bor. Nengoknya sono lah. Lah, umpamanya nimbangnya nih sekarang nih. Banyak kirinya ya. Udah yakin udah. Kalau saya mah kanan, Bor. Oh, sombong amat. Giliran ngomong yang kiri, giliran pesimis, giliran ngomong yang kanan, sombong. Lah terus gimana? Enggak, mana enggak apa. Lah kan wa amma man saqulat mawazinuh. Siapa yang timbangan amalnya lebih baik, mantep, fa huwa fi isyadir radiyah, hidupnya diridhai Allah. Tapi wa amma man khaffat, orang yang ringan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hidupnya panas. Panas. Jadi sekarang nih kiri, Bor. Kiri. Pesimis amat sih, Bor. Lah 24 jam ini kan kalau trik yang disampaikan Gus Bah, biar 24 jam itu ada nilai ibadahnya, niati nunggu waktu sholat. Kita lagi sholat subuh nih, selesai sholat subuh niatin nunggu waktu zuhur, diisi dengan sarapan, mandi, berangkat kerja, ya. Begitu zuhur sholat, habis sholat zuhur niatin nunggu waktu asar, diisi dengan kerja lagi. Lah kalau habis sholat isya niatin nunggu waktu subuh, diisi dengan tidur. Niatin nunggu waktu sholat. Kata Gus Bah biar begitu. Biar 24 jam itu ada nilai timbangan kebaikan. Walaupun lagi tidur, wong ketiduran lagi nunggu waktu sholat. Giliran waktu sholat malah nggak bangun-bangun. Niatnya nunggu waktu sholat, malah pas waktu sholat malah nggak bangun. Lagi ngerjain ya begitu mana, lagi ngerjain di atas, niatin nunggu waktu sholat. Ini man, ini man. Itu bawa di Eman. Oh, mana? Ntar gantiin baca 100 2 hadis kan? Udah sini tengah, Wan. Sini. Enggak Haji. Iya, ntar gantiin baca 100 2 hadis gak apa-apa lah. Salam. Kiri ya. Tongkatnya jangan lepas dulu ya. Tongkatnya jangan lepas dulu. Ayam ntar. Yes, monggo. Ayam ntar tongkatnya jangan lepas dulu. Pangiding mana baru? Oh, lagi rapat kabinet. Saya di sono tadi. Berarti sono sini dapat lah ya. Dilihat dulu kira-kira menarik apa enggak. Terus terang begitu ya. Kalau enggak menarik, pura-pura ada telepon lalu. Ilmu bor. Bor sesuai produksi. Jadi asli ini kiri bor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatan fil mauti. Laisa tidaklah ala ahli la ilaha illallah, bagi orang yang terbiasa dengan kalimat thayyibah, kalimat tahlil la ilaha illallah, orang yang kalimat sakti la ilaha illallah dan terasuk itu apa ya, resep dalam dirinya. Eman mampok yang penting datang ketawa ketiwi pulang gitu aja. 1001 macam. Salah. Oh, berarti tadi kau berdua dari tadi. Bang, dia nggak enak kalau dibuat dulu. Diapit kanan kiri mumet dia pokoknya. Pusing dia pokoknya.
Iya sih. Laisa ala ahli la ilaha illallah. Tidaklah orang yang kalimat la ilaha illallah itu udah nyatu dengan dirinya, wahsyatan, rasa takut, fil mauti, ketika menghadapi kematian. Udah nyatu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang-orang Torekoh kan ya di dalamnya cuma kalimat ini tok. Kalimat la ilaha illallah. Orang yang kalimat ini udah benar-benar resep dalam jiwanya, dalam hatinya, wis gak ada rasa takut. Apapun yang terjadi itu enggak takut sampai hingga di kematian. Resiko terbesar yang kita hadapi dalam hidup ini kan mati ini. Apa aja loh, resiko terbesar itu mati. Tapi orang yang udah mati ya sudah. Wong sekarang mati besok ya mati. Nah, doa kita kan hawin alaina fi sakratil maut. Mudah. La ilaha illallah itu kalimat tahlil. Giliran tambahan an dibilang bid'ah. Nah iya, kan dapat tambahan an kan. An itu kan bisa berarti sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Tahlil jadi tahlilan, yasin jadi yasinan, sholawat jadi giliran tambahan an itu jadi bilang bid'ah ya. Padahal aslinya tahlil itu ya la ilaha illallah. Intinya kalimat tahlil kan ini. Walau fil kubur, dan juga tidak rasa takut ketika dikubur. Wala fin nusyur, dan tidak ketika dibangkitkan. Ka'anni, seakan-akan aku, kata Rasulullah, anduru melihat mereka, anduru melihat ilaihim kepada mereka, indas sayhati, ketika tiupan Israfil apa? Nah itu loh. Kalau di Yasin ini sayhatan gimana? Sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahtasimun. Sekali teriakan semuanya, sekali tiupan semua orang mati, sekali tiupan lagi semua hidup. Nah, ini tiupan yang kedua, seakan-akan aku melihat mereka, kata Rasulullah, ketika tiupan yang kedua, yang kuduna ru'usahum. Yang kuduna itu kalau kayak orang habis mandi rambutnya basah digini-gini. Apa namanya? Kalau rambutnya panjang, biasanya kan digini-gini langsung. Apa namanya? Ya pokoknya gini-gini. Bergiding. Yang kuduna ru'usahum minat turab. Apa ya, mengibas-ngibaskan. Apa sih bagi begini-begini loh. Kan ketika bangun dari alam kubur itu kan penuhnya penuh debu kan digini-gini. Biar debunya yang nempel di rambut itu hilang. Gitu loh. Yang kuduna ru'usahum minat turab. Apa namanya itu? Gelek-gelek. Gitu ya namanya gelek-gelek. Ya kadang kan kalau yang rambutnya panjang habis mandi, kalau begini kan langsung biar rambutnya Kibas. ya situlah pokoknya. Itu di mana ya Bapak Ustaz terjemahannya? Membersihkan. Iya itulah. Membersihkan, iya kan, membersihkan rambut kan dengan digini-gini tadi itu, digeleng-gelengin. Yaquluna, dengan mereka berkata, alhamdulillahilladzi azhaba anna al-hazana. Alhamdulillah, segala puji lillahi, hanya untuk Allah, alladzi, ialah zat, azhaba, yang menghilangkan, anna, dari kami, al-hazana, kesedihan, kesusahan. Begitu bangun dari kubur malah mesam-mesem. Nah ini yang ditunggu-tunggu ini. Itu orang-orang yang la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang mengingkari la ilaha illallah ya qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Waduh, siapa yang bangunin? Kirain saya kalau udah mati cuma selesai, nggak ada kehidupan lagi.
Mamba'asana, siapa yang telah membangunkan kami mim marqadina, dari tidur kami. Hadza, yang ini. Ma wa'atar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah ini loh yang dijanjikan Tuhanmu, bahwa nanti akan ada hari kebangkitan. Lah kamu kan nggak percaya, kalau udah mati ya sudah. Nah, kalau orang yang mengakini la ilaha illallah, begitu bangun sambil membersihkan rambutnya yang kotor debu itu dengan mengucap alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami al-hazana, kesedihan, kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Laisal ghina, tidaklah disebut orang kaya. Ini menurut Nabi orang kaya itu yang kaya apa? Bukanlah disebut orang kaya an kasratil aradi, orang yang banyak harta bendanya. Walakinnal ghina, akan tetapi kaya itu adalah ghinan nafsi, kaya, merasa kaya dalam dirinya, mentalnya mental orang kaya. Walaupun banyak duit, kalau mental miskin itu pengennya minta aja. Begitu mental miskin. Padahal di rumah banyak, kalau ngumpul sebatang dulu dong. Nggak pernah mau modal. Itu mental miskin. Lah kata Rasulullah, orang disebut kaya itu orang yang bukan orang yang banyak duitnya, tapi orang yang mentalnya memang mental kaya. Memberi itu kan mental kaya ya, meminta itu mental miskin. Maka Rasulullah bilang yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih kaya dengan tangan yang di bawah. Tangan di atas itu kan simbol memberi, yang di bawah begini. Biar duitnya banyak, kontrakannya segangan, tapi kok bagi dong. Wah, itu mental miskin. Makanya kalau pengen latihan jadi orang kaya traktir. Mental orang kaya itu Ini traktir bakso dihitung itu. Uangnya pas. Jangan balik, kalau nggak balik kurang. Enggak kebagian. Sabar ya Mas, renada aja. Itu latihan jadi orang kaya, memberi itu latihan jadi orang kaya. Kalau meminta itu latihan jadi orang miskin. Makanya latihan memberi. Tapi kalau rebutan memberi, tandanya kiamat. Kan tembarik ngaji sebegituan jadi. Iya, kalau orang udah rebutan memberi, pada nolak menerima, itu tandanya kiamat. Maka orang minta-minta itu menunda Minta biar kiamat masih lama. Maka kalau ada yang memberi, ya pantang menolak itu. Lah kalau udah memberi, kemarin kan ada kan hadisnya, sehingga ia berputar-muter aja untuk menerima sedekahnya, nggak ada yang mau, itu berarti udah dekat kiamat. Lah ini kan traktir bakso ternyata pada mau ya man. Oh, berarti kiamat masih jauh man. Kiamat masih jauh, aman. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minas salawati, tidaklah dari solat itu. Solawat di situ bukan kok solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bukan loh ya. Solawat itu jamak dari kata solat. Laisa minas salawati, tidaklah dari solat itu. Solatun, ada solat afdalu, yang lebih utama, min solatil fajri, daripada sholat subuh, yaumal jumu'ati, di hari Jumat. Jadi sholat yang kedudukannya tertinggi itu sholat subuh di hari Jumat.
karena memang abot, apalagi malamnya habis duel. Nah, iya habis duel, wah hujan mau mandi males, antara. Mana ya? Enggak. Enggak. Oh. Saya mah ini telan terus. Woi. Awal terus. Nah gitu. Ntar takutnya mentang-mentang Indomie habis dari. Fil jamaati, dalam dengan berjamaah. Wa ma ahsibu, dan saya tidak mengira, man syahidaha minkum illa maghfuran lahu. Kalau dimaknain gampangnya begini, wa ma ahsibu man syahidaha minkum illa maghfuran lahu, dan saya mengira, menyaksikan bahwa mereka itulah yang maghfuran lahu, terampuni dosa-dosanya. Paling abot subuh di hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa min akhlaqil mu'mini, tidaklah termasuk perangai atau akhlak atau kepribadian orang yang mukmin at-tamalluk. Tamalluk di mana ya Pak Ustaz? Menjilat ya? Menjilat ya. Berarti kok menjilat itu bukan langsung melet-melet, itu bukan loh ya. Entar di mana wah menjilat berarti melet-melet, itu bukan. Tidaklah akhlak seorang mukmin itu penjilat. Penjilat itu orang yang pokoknya wah bener Pak, cakep itu Pak, bagus itu Pak. Asal bos seneng, wah bagus itu Pak, biar bosnya nyungsep, waduh bagus. Bosnya kentut aja sehat Pak, sehat. Yang kentut bos masalahnya, coba yang kentut temen begini. Lah kalau yang kentut itu bos, biar punya kayak bapak sehat. Ya kentut bos, mental penjilat itu pokoknya ya harus begitulah. Apa yang dilakukan oleh bos semuanya nggak ada yang salah. Iya, bosnya sampai bosnya kentut biar berisik ya tetap bapak sehat. Ada lagi. Ada lagi kan? Tamaluk itu kayak gitu itu, menjilat ya. Wes pokoknya dengan harapan dia pokoknya nanti dikasih apa aja pokoknya dibilang bener ya, bener nggak ada yang salah ya. Pokoknya dicariin dalil aja. Ini kalau proyek ini saya makat gimana? Oh nggak apa-apa. Walal hasadu, dan juga tidaklah akhlak orang yang bermuin itu al hasadu, hasud, iri, dengki. Illa fi talabil ilmi, kecuali tamaluk dan hasad itu boleh kecuali illa kecuali fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu. Jadi kalau mencari ilmu, menjilat itu boleh. Menjilat itu maksudnya ya baik-baikin gurunya, baik-baikin kiainya. Nah, biasanya santri-santri yang santri dalam itu ya memang abdi ya. Walaupun belajarnya kurang, ini biasanya malah yang jadi itu yang santri-santri dalam. Ya, belajarnya kurang kan, dia membantu kiainya ngarit ya ngarit, kiainya miara ikan ya ikut ketambak. Tapi itu bentuk tamaluknya pada kiainya. Hasad, iri boleh, dia bisa kenapa saya enggak. Nah kalau kita kan, kalau udah ada dia yang bisa ini saya nggak usah lah. Itu kalau kita mah, yo nggak bisa lah. Lah kalau dia bisa kenapa saya enggak? Sama-sama makan nasi. Itu hasud yang diperbolehkan, tamaluk yang diperbolehkan itu dalam thalabul ilmi. Tapi selain itu tidak. Itu tamaluk. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa min abdin yaqul, tidaklah seorang hamba yang ia berzikir berucap la ilaha illallah mi'ata marrah 100 kali illa ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamati, kecuali ia dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, wajhuhu, wajahnya kal qamari lailatal badri,
seperti rembulan di bulan purnama. Kayak sekarang nih. Sekarang kan bulan purnama ya. Itu orang yang zikir kalimat la ilaha illallah 100 kali. Tapi kalau lagi tahlilan jangan Pak Haji. Lagi tahlilan loh. Yang jamaahnya aduh besek basi. Lah iya kan, udah hadorotnya yang dikirim doa 30 orang, satu roh Fatihah satu. Ila ruhi paijan al-Fatihah, ila ruhi paijo al-Fatihah. Lama langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 11 baru kelar. Begitu di rumah besek dibuka acarnya basi, minyak lengket. Aduh, ya Allah, udah amin-aminnya lama lagi. Allahumma nggak kelar-kelar. Pertama mah semangat gini, amin. Amin. Lama-lama kan begini. Amin. Amin. Begini ya. Langsung begini. Pertama begini, lama-lama, aduh, perasaan udah habis kok masih doa, ada lagi apa lagi? Bar, ya bar. Oh, udah jam 1 masih Allahumma. Ada apa aja? Kayaknya saja yang kita di situ dulu yang di pinggir kali orang dibilang doa penutup kan ada kuntet ya, doa kuntet ya penutup lah panjangnya sama. Wah, masih seru di Al-Muhajirin ya bar ya. Panjangnya sama. Al-Muhajirin apa Pak Haji? Ya nutup kan ada auliya udah begitu aja habis. Udah Allahumma udah, robanan juga banyak lagi robanannya. Ya Allah ya, nggak masalah mau doa apa aja ya, memang doa itu diperintahkan, tapi kan lihat kondisinya. Saya pernah doa itu dianulir. Saya kan diundang, suruh mimpin doa selamatan dia baru sembuh pulang dari rumah sakit. Pokoknya saya tanya, ini acaranya apa Pak? Acaranya makan-makan. Begitu, silahkan Pak bikin doa. Saya dianterin sama Hamzah. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rabbana ati wa sallallahu sayyidina alhamdulillahirabbil alamin. Langsung tuan rumahnya doa yang kedua akan dibacakan oleh Ustaz ini. Wah, anjir. Wah, doa saya dianulir. Aduh, kata Hamzah langsung doanya jauh-jauh dari Bekasi nggak laku. Jauh-jauh diundang dari Bekasi cuman Allahumma barik lama Rabbana atina. Lah orang sini juga pada bisa. Ya Allah, kurang panjang. Saya apanya ya itu. Undang kapok ya. Aduh, jauh-jauh dari Bekasi diundang. Wah, cuman Allah barik lana. Amplopnya udah siapin ya. Pura-pura masuk di iya. Lah, tujuannya acaranya makan-makan loh, doa apa lagi? Doa yang paling manjur itu kan mau balik lana ya. Iya, begitu berdoa. Iya, begitu doa langsung. Iya kan, doa paling manjur. Kalau doa yang lain mampu. Walam yurfa' li ahadin, dan tidak diangkat untuk seseorang pun yauma idzin di hari itu amalun amal afdhalu min amalihi, lebih baik daripada amalnya, illa man qala misla qawlihi, kecuali orang yang mengucap seperti ucapan la ilaha illallah au zada, atau yang lebih dari itu. Artinya amalan pokok yang terbaik itu ya la ilaha illallah. Makanya disebut miftahul jannah, la ilaha illallah, kuncinya surga. Kuncinya udah megang kita ya. Mosok sih nggak masuk ber, pesimis amat sih ber. Kan kuncinya udah megang kan ya. La ilaha illallah.
Cuman permasalahannya kunci ini bisa buat buka apa enggak? Iya, punya kuncinya doang. Udah megang kuncinya, kita udah megang nih. Cuman permasalahannya kuncinya ini bisa buat buka apa enggak? Lah kalau kuncinya bagus sekali klek kebuka. Tapi kalau kuncinya ini grepek-grepek, digrepek dengan iya. Ayo. Ini kunci ada gropek-gropekannya, gropekannya dengan maksiat-maksiat yang dilakukan, yang kadang-kadang ya itu ibarat kunci ya megang, cuman ada gropekannya. Kalau buat buka itu dok nggak bisa. Tapi yang penting kan kunci udah megang. Di dulu awal-awal pelajari hadis ini loh, tahu nomor hadis berapa itu? Awal-awal itu. Pertama ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah jaminannya surga. Lah kemudian ketika Rasulullah menyampaikan itu kan sahabat ada yang nanya, wa in saraka wa in zana. Lah kalau dia pernah nyolong, pernah zina gimana? Wa in saraka wa in zana, walaupun dia pernah zina, pernah nyolong, asal kalimat la ilaha illallah itu diyakini sampai akhir hayatnya, terus pokoknya ada jaminan surga. Cuman surganya kapan? Lah tuh ibarat baju sebelum masuk ke lemari itu kan harus yang bersih, rapi, cuci. Lah ibarat zina, mabuk, nyolong ini kan daki kotoran, kan harus dicuci dulu. Begitu dicuci, udah digiling, diangkat, masuk kotor, masukin lagi. Lah kita kan gitu, masukin ke neraka, begitu diangkat, ya masih masukin lagi. Begitu diangkat, ya masih masukin lagi. Ntar habis itu dijemur, habis dijemur digosok. Kira-kira kita nanti prosesnya kayak gitu apa bukan? Lah kalau dosanya dikit, itu paling digiling sekali, udah langsung lah. Ucak berbentaran. Lah kalau yang oli, injek dulu. Kalau zaman dulu dikebukin dulu kan ya. Yang penting tadi meyakini la ilaha illallah. Itu kan kunci itu tadi. Permasalahannya kunci ini rusak apa enggak gitu. Ya semoga-moga enggak rusak lah ya. Moga-moga. Makanya jangan pesimis baru. Kunci udah dipegang. Harus optimis tapi enggak nyombong. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna, tidaklah termasuk umatku. Man latomal hududa, orang yang nampar-nampar pipinya. Latoma itu ini nampar ya. Al hudud itu pipi. Gitu Pak Satya. Wa syaqqa al jubu, juyub apa jubub? Juyub. Oh, ini hudud. Hudud kan depannya Pak Haji, belakangnya. Oh, belakangnya. Latomal hudud, tidaklah termasuk umatku orang yang nampar-nampar pipinya. Wa syaqqal juyub, bener ya. Juyub itu jamak dari kata jayib, pakaian, nyobek pakaian. Ini artinya orang yang ketimpa musibah. Orang yang ketimpa musibah menyesali sampai nyakiti diri, dengan gambarannya seperti semisal mukulin pipi. Ya bukan hanya pipi, ya pala, ya pokoknya intinya menyakiti diri. Ini karena kesalahan saya, ini nggak dikunci makanya kasih lampu. Ini lagi trending gak sih laman, tenang aja man. Nah iya, pokoknya kesannya itu nyalain diri sendiri sampai nyiksa diri itu loh. Itu laisa minna, tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Mengakui kesalahan bagus, tapi kalau sampai menyiksa diri itu yang tidak boleh. Man laisa minna man latoma al hududa wa syaqqa al juyuba, nyobek pakaian, baju. Jamun juyub itu jamak dari kata jaib, jaibib itu baju.
Wada'a bidakwal jahiliyati. Wada'a, da'a itu artinya awalnya artinya ngajak-ngajak. Tapi ini maknanya enggak begitu. Orang yang apa ya? Orang kalau lagi berduka kadang kan teriak enggak karuan. Histeris. Oh iya, bahasanya keren bahasa histeris. Kalau di situ di mana histeris atau di mana apa bahasa? Berseru dengan seruan jahiliyah. Lah iya berseru dengan seruan bidakwal jahiliyah. Kan kadang orang ya ketika biasanya kan ditinggal mati keluarga itu kalau saking terpukulnya kan gitu ya sampai gedruk-gedruk, kalau orang Jawa gedruk-gedruk ya. Kalau orang sini apa gedruk-gedruk aja yang kakinya begini-gini wajib gitu ya pokoknya gitu kalau begini mah pokoknya saja ikut saya tak kuat kalau begini mah gitu. Tapi kekejek-kejek, gini-gini kakinya. Oh, apa namanya? Kekejek-kejek. Oh, kekejek-kejek. Kalau orang Sunda naon Ustaz? Koseran. Kekoseran. Man. Kekosedan. Kekosedan. Terus pokoknya itulah terserah. Wong nyinyong prime. Kecul. Apa meneh iki? Gitu. Orang anu kecul anu. Oh, kejol-kejol. Ya wis terserah ono apa namanya lah ya itu pokoknya. Itu yang dilarang. Ketika orang tertimpa musibah sampai mukul-mukul dirinya, badannya di apa? Rambutnya diawut-awut terus teriak-teriak enggak karuan sampai kegecek-gecek dari apa? Kegecek-gecek. Baru denger Baji. Nah, makanya untung deket sama orang Betawi deh, jadi tahu kegecek-gecek. Yang lucu lagi apa tadi? Apa tadi Bang? Kecul. Nah, ya berduka Rasulullah ketika putranya Ibrahim meninggal, beliau ya nangis, wajar. Sisi kemanusiaannya ya manusia lah ya nangis ya wajar. Dulu waktu tukang kesetrum nangis nggak Bang? Nangis. Panjang jauh. Ada hidangan kenangan. Yang ditangisi itu tukangnya mati, apa ntar kalau dilaporin polisi? Oh, dulu nggak nutut. Tapi nangis doang kan ya? Mungkin enggak ya? Kejang-kejang enggak? Enggak kejol-kejol enggak ya? Apa lu sedan? Mau misek doang. Enggak kekecek-kecek enggak aja ya? Apa lu sedan? Nah, itu yang dilarang, enggak boleh. Artinya berlebihan itu loh. Kalau sedih wajar ya, semua orang kalau kehilangan yang didemenin, yang disuka itu wajar. Tapi jangan sampai berlebihan, sampai kayak itu menyiksa diri. Nah ini kan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berfaham Syiah. Ketika 10 Muharram mereka akan mengadakan mengenang tragedi Karbala, terbunuhnya Sayyidina Husain. Dengan mereka itu ya nyayat, ada yang nyayat tubuhnya sampai disayat-sayat, ada yang dipukul di sembarang kali. Pokoknya kata mereka ini bentuk solidaritas terhadap terbunuhnya cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya sampai berlebihan itu. Nah dalam hadis ini kan terang nih hadisnya muttafaq alaih an Ibnu Mas'udin. Disepakati oleh dua pakar hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa sedih silahkan, ya monggo, ya Leo, sedih biasa, tapi jangan sampai bajunya disobekin, pipinya ditabokin, sampai kekecek-kecek tadi dia ya, kegejol-gejol tadi. Kalau sudah apa tadi bahasa? Kekosedan. Enggak, takutnya di depan warung di bawah tiang listrik gitu. Pak Eko ngelihat dari depan rumah langsung divideoin Pak Eko ya. Ya kalau kehilangan sedih kan wajar manusiawi ya. Tapi jangan sampai berlebihan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dilihat wayaman dibilang lebay loh.
Tuh.